sepeda motor listrik adalah kendaraan bebas polusi udara dengan efisiensi energi yang tinggi dibanding sepeda motor bensin atau internal combustion engine. Video ini akan mengungkap bagaimana proses desainnya dan apa yang menjadi komponen-komponen pendukungnya. Mari mengenal lebih dalam mengenai sepeda motor listrik. Pada proses desain engineering, perlu mempertimbangkan aspek RAMS, yaitu reliability, availability, maintainability, dan safety. Dalam proses desain dimulai dengan analisa ergonomi yang meliputi antropometri, interaksi manusia dan kendaraan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna, juga display dan kontrol. Engineering package adalah salah satu hal krusial pada pengembangan skuter listrik yang meliputi hardpoint, posisi frame skuter, sistem suspensi, pengereman, dan penggerak, juga sumber energi. Desain styling adalah aspek yang menentukan estetika produk yang berdasar dari tipologi kendaraan, DNA desain yang mencerminkan merek industri, serta tren dan gaya hidup pengguna. Untuk memahami skuter listrik secara mendalam, kita dapat membaginya menjadi dua bagian besar. Yang pertama, body shell motor, kemudian sistem-sistem motor yang mencakup frame, mechanical, dan electrical system. Bagian yang paling terlihat pada motor, yang dikenal sebagai body shell, adalah pakaian motor. Terdiri dari panel-panel eksterior yang membentuk desain motor. Material dipilih berdasarkan kekuatan, ringannya beban, dan kemampuan membentuknya. Body shell umumnya dibuat dari berbagai material seperti aluminium, plastik ABS, dan fiberglass. Proses styling kendaraan terfokus pada body shell untuk kebutuhan estetika dan branding, namun juga penting untuk fungsi perlindungan komponen dalam. Aspek terpenting dalam proses desain adalah menentukan preferensi konsumen yang berdampak pada penghasilan penjualan dan strategi pemasaran. Selanjutnya, bagian frame. Frame adalah struktur dasar kendaraan yang memberikan kekuatan dan mengintegrasikan komponen di dalamnya. Desain frame harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik motor, termasuk tipe penggunaan, gaya berkendara, dan performa yang diinginkan. Material frame membutuhkan sifat ringan, kuat, tahan korosi, stabil, mudah dibentuk, dan baik dalam hantaran panas. Material yang umum dipakai adalah pipa atau lembaran besi, baja, atau aluminium. Pembeda frame motor listrik dan konvensional adalah tidak adanya bagian frame untuk penampang mesin dan tangki bahan bakar. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem mekanik. Terdapat berbagai sistem seperti sistem pengendalian, pengereman, akselerasi, dan suspensi. Skuter listrik memiliki sistem pengendalian yang melibatkan handlebar untuk mengendalikan arah dan mendukung stabilitas, juga throttle yang mengatur daya listrik yang disuplai ke motor untuk menambah kecepatan skuter. Pengereman pada motor skuter listrik dilakukan dengan menarik tuas rem pada handlebar yang berfungsi sebagai alat pengurang kecepatan. Suspensi motor skuter listrik terdiri dari fork depan dan suspensi belakang, dilengkapi dengan shock absorber untuk meredam getaran dan menjaga kontak roda dengan permukaan jalan. Roda memberikan dasar yang diperlukan agar skuter dapat bergerak aman di atas jalan. Karakteristik roda bervariasi tergantung pada jenis, kondisi, dan tujuan penggunaan skuter. Roda diikat pada swing arm yang terpasang pada rangka. Selanjutnya adalah sistem elektrikal, yang komponen di dalamnya bekerja sama untuk menghasilkan, mengendalikan, dan mengalirkan daya listrik. Komponen utamanya meliputi baterai, motor listrik, controller, DC converter, penerangan, dashboard, wire harness, sekring, dan lainnya. Baterai merupakan inti dari skuter motor listrik yang umumnya menggunakan baterai lead acid atau lithium ion yang dilengkapi dengan sistem pengisian fast charging. Spesifikasi baterai meliputi tegangan, kapasitas, lama pengisian, dan jarak tempuh. Motor listrik mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik. Ada dua jenis motor yang umum digunakan,
hub motor yang ditempatkan di roda kendaraan, dan mid motor yang ditempatkan di tengah rangka skuter, seringkali antara pedal dan rantai penggerak. DC converter berfungsi untuk mengubah tegangan listrik sesuai keperluan tegangan komponen-komponen elektrikal seperti penerangan, pengisian USB, dan lainnya. Sedangkan kontroler berfungsi mengatur distribusi arus, seperti mengontrol kecepatan serta torsi motor. Penerangan meliputi lampu depan, belakang, sen, dan lampu lainnya untuk memberikan pencahayaan juga tanda arah. Dashboard berfungsi untuk menyediakan informasi kepada pengendara, seperti kecepatan, level baterai, range, dan lain-lain. Spesifikasi motor listrik memainkan peran penting dalam menentukan kinerja dan kemampuan motor. Faktor ini menjadi pertimbangan pengguna dalam menentukan motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, salah satunya dalam hal jarak tempuh. Untuk mengestimasi jarak yang dapat ditempuh oleh motor listrik, kita dapat melakukan simulasi perhitungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor spesifikasi yang umumnya tertera pada motor di pasaran. Sebagai contoh, sebuah motor listrik memiliki berat sebesar 102 kg dengan kapasitas baterai 72 volt 20 ampere dan daya motor 1500 watt, dapat berjalan dengan kecepatan maksimum sebesar 60 km per jam. Maka, berapa jarak tempuh yang dapat dijangkau oleh motor tersebut? Perlu diketahui bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi jarak tempuh sebuah motor adalah konsumsi energi. Sehingga, langkah pertama adalah menghitung kecepatan linear dan juga energi kinetik untuk mengetahui kebutuhan energi yang digunakan pada motor dalam perjalanan. Kecepatan linear didapatkan dengan rumus V sama dengan 2 dikali Pi, dikali R kuadrat, dikali Omega dibagi 60, di mana Omega merupakan angular speed yang didapatkan dari kecepatan maksimum motor, yakni sebesar 60 km per jam, atau sama dengan 633,4 rpm. Sedangkan R adalah radius dari ukuran roda motor. Pada perhitungan ini, roda memiliki ukuran 12 inci, sehingga besar radius rodanya adalah 0,251 meter. Dari data tersebut didapatkan kecepatan linear sebesar 16,7 meter per sekon. Kemudian dari kecepatan linear, kita dapat menghitung energi kinetik atau energi yang dikonsumsi untuk kecepatan tersebut. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, dengan M adalah berat motor dan V adalah kecepatan linear. Sehingga didapatkan besar energi sebesar 13.056 Joule atau sama dengan 0,05 ampere hour. Untuk mengetahui jarak tempuh, maka dapat dihitung dengan membagi kapasitas baterai dibagi dengan energi kinetik dikali kecepatan linear, menghasilkan 66.800 meter, atau sama dengan 66,8 km. Lalu dikali dengan safety factor sebesar 0,85. Didapatkan hasil sebesar 56,78 km per jam. Dibulatkan menjadi 57 km. Sehingga jarak tempuh sebuah motor dengan pengoperasian full power konstan menggunakan kecepatan maksimum dari kondisi baterai 100% hingga 0% adalah sebesar 57 km. Namun dalam kenyataannya, motor melalui proses percepatan yang menghasilkan momentum dinamis sehingga jarak tempuh yang dihasilkan bisa lebih jauh 15-20% atau kurang lebih sekitar 70 km. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa besar kecepatan yang digunakan akan berpengaruh kepada tingkat konsumsi energi dan jangkauan jarak yang dapat ditempuh oleh motor. Semakin besar kecepatan motor yang digunakan, maka konsumsi energi juga akan semakin besar dan jarak tempuh motor pun akan semakin kecil. Motor listrik tentunya memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya di antara lain jangkauan yang terbatas, biaya awal yang tinggi, infrastruktur pengisian yang terbatas, juga waktu pengisian yang lebih lama. Namun yang menjadi pertimbangan kelebihannya, yaitu mereduksi emisi gas rumah kaca, efisiensi energi tinggi, biaya operasional rendah, pemeliharaan yang mudah, minimnya suara, dan peningkatan inovasi teknologi. Dalam menjawab tantangan lingkungan global, kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah menjadi kunci utama masa depan yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dapat kita ambil adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik.
sebuah revolusi transportasi yang dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan kita.